warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, tanpa terasa Ramadan sudah semakin jauh. Ramadan sudah hampir saja kembali kepada asalnya Rabbul Izzah. Oleh karena itu, di 10 akhir Ramadan ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asra hatta yatawaffahu Allah. Kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika 10 Ramadan berakhir, beliau selalu iktikaf di dalam masjid sampai beliau meninggal. Dan alhamdulillah panitia kita di masjid ini membuka lebar, siapa yang ingin dan mau melaksanakan iktikaf bersama di Masjid Muhammad Cengho ini diterima dengan lapangan tangan terbuka. Oleh karena itu para jamaah sekalian, marilah di akhir Ramadan ini baginda Rasulullah bersabda, ketika akhir Ramadan semua makhluk Allah selain jin dan manusia itu menangis. Jadi langit, bumi, matahari, rembulan, lautan, semuanya pokoknya selain jin dan manusia, mereka semua menangis. Lalu sahabat memberanikan diri, ya Rasulullah, kenapa mereka menangis? Padahal kebiasaan kami ya Rasulullah, ketika akhir Ramadan sudah berakhir, timbul rasa gembira kami. Kami merasa sudah tidak terbebani lagi kewajiban yang sangat memberatkan. Karena puasa itu ibadah yang sangat berat. Ibadah rahasia, tidak semua orang bisa melaksanakannya. Oleh karena itu, pahala puasa hanya Allah lah yang maha tahu, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu para jamaah sekalian, di 10 akhir Ramadan ini masih ada lagi satu yang paling kita tunggu-tunggu, yakni turunnya Lailatul Qadar. Para jamaah sekalian, para mufassirin, para ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu turunnya ketika baginda Rasulullah masih hidup. Ini jarang diungkap oleh para ustaz, bahwa Lailatul Qadar sekali lagi itu turunnya ketika Rasulullah masih hidup. Setelah Rasulullah meninggal tidak ada lagi Lailatul Qadar. Ini pendapat pertama, Pak. Namanya pendapat, boleh-boleh saja. Tapi yang punya pendapat juga ilmuwan ahli hadis, ahli fuqaha. Dan yang kedua berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu selamanya masih ada, selama dunia ini belum kiamat. Jadi artinya sampai sekarang masih ada itu yang namanya Lailatul Qadar. Lalu di mana Lailatul Qadar itu sebenarnya? Rasulullah SAW tidak memberikan secara rinci bahwa Lailatul Qadar itu adanya malam sekian tidak ada. Kenapa? Agar kita semuanya rajin di bulan Ramadan ini melaksanakan ibadah-ibadah, terutama ibadah Qiyamul Lail, yakni tarawih. Para jamaah sekalian, tapi yang pasti Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan.
Jadi selain Ramadan tidak ada. Oleh karena itu wajar kalau para malaikat itu menangisi Ramadan akan pergi meninggalkan Muhammad. Di malam Lailatul Qadar itu kapan? Sekali lagi kapan? Ada yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu adanya tanggal 1 sampai tanggal 10, Pak. Jadi berpendapat Lailatul Qadar itu adanya mulai tanggal 10 tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10. Maka beruntung dan alhamdulillah kebanyakan masjid kita itu kalau malam 1 sampai malam 10 masih ramai. Tetapi kalau malam-malam berikutnya apalagi sudah malam 20 ke atas itu yang ramai pindah, Pak. Kalau dulu malam pertama sampai malam ke-10 yang ramai masjid, musola. Tapi begitu malam 20 ke atas yang ramai mall, pelabuhan, bandara, terminal. Semua sibuk. Padahal sekali lagi baginda Rasulullah SAW ketika 10 akhir Ramadan beliau selalu iktikaf, artinya selalu meningkatkan amal ibadahnya. Yang kedua, ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu adanya tanggal 10. Sudah lewat, Pak, tanggal 10. Ini sudah 24. Dan ketiga, ada yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu adanya malam ke-17 nuzul Quran. Jadi sudah ada 3 versi yang semuanya boleh saja kita percaya, namanya pendapat, bukan hadis, karena sekali lagi baginda Rasulullah tidak memberikan secara rinci kapan itu turunnya Lailatul Qadar. Yang terpenting bahwa Lailatul Qadar itu pasti turun di bulan Ramadan. Soal tanggal dan waktunya kita berbeda. Soal tanggal dan waktunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, jadi ada pendapat 4, Pak. 4 pendapat ini. Yang terakhir berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu turunnya malam-malam ganjil. 20 ke atas, malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, dari 5 malam ganjil ini masih teka-teki di mana 5 ganjil, susah ditebak, susah. Karena Pak, kita itu kalau dikasih tebak-tebakan 2 tebakan saja, suruh pilih A atau B kadang-kadang masih salah. Apalagi ini 5. Jadi kalau ada soal di sekolah mau di perguruan tinggi, jawabannya jawabannya paling tepat A, B, C, D, pasti lebih sulit daripada A dengan B saja. Nah, ini juga begitu. Malam Lailatul Qadar yang berpendapat bahwa adanya malam ganjil itu adalah para ulama mufassirin yang bernama Abu Yazid Al-Bastami. Lalu dari 5 malam ganjil itu mana yang paling pas? Abu Yazid Al-Bastami mengatakan yang paling pas dan paling saya temukan itu berada pada malam 27. Jadi hari ini masih malam 24, 25, 26, 27. Jangan sia-siakan, Pak. Masjid Cinggu ini membuka lebar. Siapa yang mau iktikaf tidak dipungut biaya. Kenapa mereka memilih tanggal 27? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Lailatul Qadar itu sebanyak 3 kali. Jadi kita bisa baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1. Wa ma adraka ma lailatul qadr. 2.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Lailatul Qadar itu sebanyak 3 kali. Lalu huruf Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Jadi kalimat Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf. Coba kita hitung bersama. Yang pertama lam, ya, lam, tak marbutah, alif, lam lagi, qaf, dal, ro. 9 kali 3 berarti 27. Dan alhamdulillah Yazid Al-Bastami membuktikan bahwa beliau ini memang pernah mendapatkan Lailatul Qadar 2 kali seumur hidupnya, adanya malam 27. Kenapa saya sering menyebut Yazid Al-Bastami? Yazid Al-Bastami adalah salah satu aulia Allah, kekasih Allah, tabi'in. Dia adalah salah satu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya para jemaah, setelah kita berbicara tentang Lailatul Qadar, yang wajib kita pentingkan, yang wajib kita sadari, yang wajib kita usahakan adalah salah satu lagi, yakni membayar zakat fitrah. Ini kebiasaannya Pak, orang sering lupa karena sibuknya mikirin lebaran, sibuknya pulang kampung, mudik. Apalagi tahun ini pemerintah telah memberikan kelonggaran untuk mudik. Kadang kita lupa Pak, masih ada kewajiban kita, yakni membayar zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakatun nafsi, zakat pribadi seorang, zakat jiwa. Jadi kalau kita punya motor, punya mobil, itu pasti tiap tahun kena pajak. Manusia juga begitu Pak. Kalau mobil motor semakin bagus mobilnya, keluaran modern, keluaran terakhir terbaru, pasti mahal pajaknya. Tetapi manusia mulai zaman Rasulullah sampai nanti akhir zaman, sampai hari kiamat, bahwa zakat atau zakat fitrah manusia itu semua sama, yakni 4 liter beras atau 2,5 kilo. Lalu siapa yang wajib zakat fitrah? Orang yang wajib zakat fitrah adalah orang yang hidup di antara Ramadan dan Syawal. Ya, ini perlu diperhatikan. Orang yang wajib zakat fitrah itu orang yang hidup di antara Ramadan dan Syawal. Contoh, umpama kita punya istri melahirkan tanggal 30 Ramadan, sore maghrib sudah takbir, malam lebaran, anak itu wajib zakat fitrah karena dia hidup antara Ramadan dan Syawal. Begitu juga ketika kita punya keluarga atau saudara, orang tua, siapapun, tetangga yang meninggal pada malam takbir, berarti dia juga wajib zakat fitrah. Jadi sudah paham bahwa orang yang wajib zakat fitrah adalah orang yang hidup di antara Ramadan dan Syawal. Lalu siapa yang wajib kita zakati? Orang yang wajib kita zakati adalah orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau dia seorang rumah tangga, kepala rumah tangga, dia juga wajib memberi zakat fitrah pembantunya, anaknya, istrinya, pembantunya. Lalu zakat fitrah itu diberikan siapa? Ya mohon maaf, ini sesuai hadis bahwa zakat fitrah itu fungsinya 2. Fungsi zakat fitrah hanya 2. Pertama, karena zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil fuqara wal masakin. Bahwa zakat fitrah itu yang pertama berfungsi untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa. Yang kedua,
untuk memberi makan fakir dan miskin. Jadi sudah jelas bahwa hanya dua fungsi zakat fitrah diberikan fakir miskin. Yang pertama adalah untuk membersihkan orang yang puasa. Lalu bagaimana kalau menurut hadis ini bahwa seorang amil, seorang pencatat zakat fitrah tidak dapat bagian? Jadi mohon maaf ini bahwa zakat fitrah panitia tidak bisa ambil bagian. Masjid pun tidak boleh mengambil dari bagian zakat fitrah. Karena zakat fitrah tidak sama dengan zakat mal. Kalau zakat mal bisa, masjid termasuk sabilillah, amil bisa, tapi zakat fitrah fungsinya tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil fuqara wal masakin. Lalu Ustaz bagaimana itu yang kerja zakat fitrah? Ambilkan uang kas masjid. Uang kas masjid kan banyak. Jadi supaya ada pilah-pilah. Karena ini ibadah. Sekali lagi, orang yang bertugas untuk menerima zakat fitrah, zakat mal, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panitia yang wajib memberi gaji, ambil gaji dari kas masjid. Tidak usah dari zakat fitrah. Karena sekali lagi zakat fitrah berfungsi tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil fuqara wal masakin. Tidak sama dengan zakat mal yang jelas Allah sudah tentukan bahwa zakat mal itu ada 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi kalau zakat mal itu amil atau pencatat zakat bisa mendapatkan bagian. Tapi kalau zakat fitrah mohon maaf panitia harus legowo. Janganlah minta bagian. Nanti bagiannya adalah ambilkan kas dari masjid. Selanjutnya, kapan itu zakat fitrah diserahkan? Kalau bisa Pak, mulai hari ini serahkan zakat fitrah supaya panitia nanti tidak kerepotan. Karena zakat fitrah itu adalah batasnya sebelum khotib turun dari mimbar ketika Idul Fitri. Ini kalau bapak-bapak membayar zakat fitrah mepet malam lebaran, panitia bingung Pak, di mana disalurkan ini. Jadi saya mohon kalau bapak ingin membayar zakat fitrah diserahkan di Masjid Muhammad Cengho ini, tolong jangan mepet-mepet waktunya. Mulai malam ini bisa uang, bisa juga beras. Kalau zaman Rasulullah SAW, baginda Rasul itu tidak pernah zakat fitrah pakai uang, tidak pernah zakat fitrah pakai dirham. Baginda Rasul kalau zakat fitrah pakai apa yang dimakan orang Arab pada saat itu. Kalau zaman sekarang para fuqaha ahli fikih silahkan membayar zakat fitrah pakai uang, karena yang terima zakat fitrah itu bukan butuh beras saja, mereka juga butuh ikannya, kadang juga butuh untuk memberikan anak-anaknya, agar supaya ketika Idul Fitri betul-betul sudah berada di depan mata kita, mereka semuanya gembira, mereka semuanya senang sama-sama kita. Itulah tujuannya zakat fitrah. Karena Rasul bersabda bahwa zakat fitrah itu adalah untuk mengangkat puasa kita. Shaumul abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ardi hatta yu'ti zakatal fitri. Bahwa puasa seseorang itu masih tergantung di antara langit dan bumi sebelum kita membayar zakat fitrah.
Jadi karena itu para jamaah sekalian, marilah sekali lagi malam ini sudah malam ke-24, kita perbanyak amal ibadah kita perbanyak sedekah kita, karena tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan saya yang sering berhadapan, yang sering berada di depan bapak-bapak ini, mohon maaf, mulai diskusi Ramadan sampai malam ini, apabila ada kesalahannya, kami sebagai manusia, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari pribadi saya. Begitulah saya sampaikan, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.